Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Ada dua kenikmatan dalam kehidupan ini yang kebanyakan manusia menyia-nyiakan. Yang pertama adalah nikmat sehat. Dan sehat itu mahal, baru terasa kalau kita sedang diuji sakit. Detik ini juga ratusan bahkan ribuan saudara-saudara kita di luar sana sedang menghadapi sakaratul maut. Mari kita jaga kesehatan kita masing-masing untuk selalu dalam keadaan sehat. Insya Allah sehat jasmani, sehat rohani. Dengan sehat kita bisa menghantarkan anak cucu keluarga kita menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan apa? Dengan menjaga pola makan kita. Jangan sampai kita makan berlebihan. Makanlah kalau terasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Agar sehat, mari kita jaga pola gerak kita. Olahraga itu perlu, tapi harus yang teratur, terukur sesuai dengan umur kita masing-masing. Pola pikir kita, jangan sampai kita hidup di dunia ini stres, apalagi sampai marah-marah. Kita hadapi hidup ini apa adanya. Dan kita jaga pola tidur kita. Kalau 24 jam sehari, tidur 7 jam sehari sudah lebih dari cukup. Insya Allah kita akan sehat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang umurnya panjang dan banyak membawa manfaat bagi orang banyak. Nikmat kedua yang banyak manusia menyia-nyiakan, yaitu nikmat kesempatan hidup. Mari kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, agar setiap aktivitas kita, mulai dari bangun tidur nanti mau tidur lagi, bisa bernilai ibadah. Minimal menghafali kegiatan dengan baca basmalah dan mengakhiri kegiatan dengan baca hamdalah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dari semua nikmat ini, puncak nikmat adalah nikmat Islam dan iman. Islam dan iman ini melebihi nikmat dunia seisinya. Mari kita jaga dalam diri kita, keluarga kita, Islam kita, iman kita, kita pertahankan dan terus kita tingkatkan hingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering tidak merasa bahwa kita hidup di dunia ini sudah menginjak alam ketiga dari 4 alam yang manusia hidup di dunia akan merasakan. Kita pernah hidup di alam ruh, alam pertama, bahkan dibaiat oleh Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala sahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua dulu menjawab, ya betul Allah, Engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Kemudian kita pernah hidup di alam kedua, alam kandungan, kurang lebih selama 9 bulan. Dan yang ketiga, ini adalah alam dunia. Alam dunia ini yang menentukan baik buruk kita nanti, yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat nanti. Dunia ini amat sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi.
Nabi Muhammad menggambarkan dunia ini bagaikan seseorang yang mencelupkan jari telunjuk di tengah lautan bebas dan air yang basah. Itulah kehidupan dunia. Sedangkan akhirat adalah samudra luas. Itu adalah kehidupan akhirat yang abadi. Mari hidup yang amat sangat singkat ini kita siapkan bekal kita. Dan sebaik-baik bekal tidak lain adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa takuni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khotbah singkat siang hari ini, mari kita berusaha menjaga Islam kita, akidah Islam yang benar, kita tingkatkan ketakwaan kita. Tema adalah 5 kiat dalam menghadapi hidup. Kiat yang pertama, mari kita dalam hidup ini agar selalu menjaga tauhid kita. La ilaha illallah itu adalah segala-galanya. Jangan sampai tauhid kita dikotori oleh 2 penyakit yang Allah amat sangat murka. Penyakit tauhid yang pertama yaitu syirik. Jangan sampai di antara kita, keluarga kita berlaku syirik. Syirik itu ada Tuhan lain selain Allah. Menuhankan manusia sebagai Tuhan, itu syirik. Allah berfirman di surat keempat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Mari kita hindari penyakit tauhid berupa syirik di keluarga kita. Kita hindari. Yang kedua, penyakit tauhid yang Allah murka yaitu sombong. Jangan sampai kita menyombongkan diri. Karena Allah berfirman, sungguh orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri, maka Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langit dan Allah tidak akan membukakan pintu-pintu surga hingga onta masuk lubang jarum. Ini perumpamaan Allah kepada orang-orang yang sombong. Bayangkan, onta masuk lubang jarum. Di ayat surat ke-7 ayat ke-40. Jangan sampai kita sombong kepada Allah SWT. Contohnya, berani meninggalkan sholat dengan sengaja, itu berarti sombong kepada Allah SWT. Jangan sampai kita juga sombong kepada Nabi Muhammad SAW. Berani sengaja meninggalkan sunnah Rasul, bahkan ingkar sunnah. Jangan sampai. Mari kita ikuti sunnah Rasul sesuai kemampuan kita. Dan jangan sampai kita sombong sesama manusia. Sombong karena jabatan, karena kekayaan, karena ketampanan, kecantikan. Karena yang Allah lihat pada diri kita adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang pertama, mari kita jaga tauhid kita, insya Allah kita bisa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiat kita yang kedua dalam menghadapi hidup di dunia ini agar bahagia fid dunya wal akhirah. Mari kita sama-sama untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau yang pertama tadi mu'ahadah, yang kedua ini muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Allah SWT itu melihat, mendengar, dan mengetahui apa-apa yang kita perbuat. Bahkan yang ada dalam hati pun Allah sudah tahu. Bahkan Allah punya 2 malaikat yang selalu mencatat amal baik buruk kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Ini mari kita selalu hati-hati dalam bertindak setiap hari. Karena diawasi oleh Allah, CCTV Allah tidak akan rusak hingga kiamat tiba. Mari kita dalam hidup 24 jam sehari yang terus berulang-berulang, agar tiap hari ada peningkatan ibadah dan amal soleh kita. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok diusahakan lebih baik daripada hari ini untuk ibadah dan amal soleh kita. Karena dunianya amat sangat teratur, maka hidup kita diusahakan untuk teratur. Sebagai ibadah yang istiqomah. Minimal mari kita semua yang hadir pada siang hari ini punya kiat untuk melaksanakan 7 sunnah harian Rasul. Rasul terbiasa dengan bangun malam, insya Allah kita bisa untuk bangun malam jam 2:30 untuk sholat tahajud. Kalau waktunya mepet ya 2 rakaat tahajud, 1 witir.
insya Allah kita bisa. Agar bisa bangun malam, diusahakan jam 8, paling lama jam 9 sudah mulai tidur sehari, sehingga bangun dengan nyaman. Yang kedua, mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Sesudah sholat tahajud, kemudian kita biasakan untuk zikir dan zikir setiap saat. Kemudian jangan langsung kembali tidur lagi, kita untuk siap-siap sholat jamaah subuh ke masjid. Kenapa? Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bahkan 2 rakaat sholat subuh, qobliyah subuh, itu nilainya melebihi dunia seisinya. Kemudian sesudah sholat subuh berjamaah, kita menunggu sampai waktu tuluk tiba, sholat duha 2 rakaat. Kita lanjut sebelum pulang, kita sedekah di awal waktu, sesuai kemampuan kita. Yang mampu 5.000 per hari masuk kotak infak, istiqomah, dan berusaha terakhir menjaga hati kita untuk selalu dalam keadaan bersih dengan selalu beristighfar. Ini dalam rangka muraqabah tadi, sehingga kita selalu diawasi oleh Allah, hati-hati dalam bertindak. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berusaha untuk muhasabah, menghitung diri terhadap amal perbuatan kita, menghitung terhadap bekal untuk akhirat kita. Dengan bekal apa kita menghadap Allah SWT? Sesuai dengan mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang diperbuat di dunia ini untuk hari akhirat, untuk kebahagiaan akhirat. Ini surat yang masyhur, surat Al-Hasyr ayat 18. Mari kita berusaha untuk memperbaiki bekal kita. Insya Allah kalau bekal kita cukup, kita akan selamat. Diawali dengan apa-apa yang masuk di dalam perut kita. Mari kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, agar berusaha mencari rezeki yang halal dan thayyib. Allah berfirman, ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah, wala tatabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, carilah rezeki Allah di bumi ini yang halal dan thayyib, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah setan, karena sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Hati-hati dengan setan, karena itu adalah musuh yang tidak seimbang. Setan bisa melihat kita, dan kita tidak bisa melihat setan, sehingga menggoda dan selalu menggoda, menjerumuskan manusia. Hati-hati dengan makanan kita. Kenapa? Karena dari makanan yang masuk di dalam perut kita, anak cucu keturunan kita, akan menumbuhkan daging-daging yang halal. Dan insya Allah kalau daging-daging kita halal, akan menumbuhkan pikiran-pikiran yang jernih, yang bersih, dan ini akan berakibat tutur kata yang mulia, yang jujur, dan ini adalah akhlak mulia, seperti akhlaknya Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini baru yang ketiga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiat yang keempat dalam menghadapi hidup ini agar kita bahagia di dunia dan insya Allah di akhirat. Mari kita dalam menjalani sisa hidup ini untuk semangat ya. Semangat dalam menjalani sisa hidup. Kenapa kita harus semangat? Karena kita umat Islam, Muslim ini adalah umat terbaik yang diciptakan Allah untuk manusia. Kuntum khaira umatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Ali Imran ayat 110. Bahwa kita umat Islam ini adalah dilahirkan yang terbaik untuk manusia di bumi, karena mengajak perbuatan baik, mencegah untuk perbuatan yang mungkar, dan selalu beriman kepada Allah SWT. Kita bersyukur ya, kita semua saat lahir dulu masih bayi, terlahir dari orang tua yang sudah beragama Islam. Kita bersyukur tinggal di negara yang mayoritas beragama Islam. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam. Ali Imran ayat 19. Bahkan Allah mengancam, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ali Imran 85. Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka tertolaklah agama itu dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kita bersyukur, alhamdulillah, terlahir dari keluarga yang sudah beragama Islam. Oleh karena itu, mari Islam iman kita ini benar-benar kita jaga sesuai kemampuan kita. Maksimal ketakwaan kita jaga kapanpun dan dimanapun. Ini kita harus semangat dalam menjalin hidup karena kita adalah umat pilihan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, manusia tidak luput dari salah dan dosa. Kita merasa bahwa kita sejak akhir balik barometer kita itu sudah dihitung oleh Allah. Catatan amal sejak akhir balik hingga saat ini sudah dihitung. Kalau ada salah dan dosa itu pasti karena kita bukan Rasul, bukan Nabi. Kalau Rasul dijamin, tutur katanya, perbuatannya selalu tidak pernah salah. Tapi kita manusia, hanya dengan jalan istighfar dan mohon ampun. Mari kita untuk selalu memohon ampun, bahkan menghukum diri apabila berbuat salah dengan sedekah, dan sedekah. Sedekah tidak mesti harus dengan uang. Yang punya banyak harta, mari kita sedekah dengan harta kita. Yang punya ilmu, mari kita sedekah dengan ilmu kita. Yang punya tenaga dengan tenaga kita. Dan kita harus yakin, seberapa besar dosa kita, kalau kita sungguh-sungguh mohon ampun, dan kita beriman dan beramal soleh, maka semua aib-aib, semua dosa-dosa kita akan ditutup oleh Allah SWT. Ini Allah berjanji dan kita harus yakin. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukafirona anhum sayyiatihim walanadzyanahum ahsana ladzi kanu ya'malun. Surat Al-Ankabut ayat 7. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti dengan amal soleh, sungguh Allah akan menghapus, akan menutupi dosa-dosa kalian, dan sungguh Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa-apa yang kamu kerjakan di dunia berupa kenikmatan surga. Ini yang kita harapkan, sehingga kita kapanpun dan dimanapun kita dimatikan Allah, insya Allah dalam keadaan akhir hidup yang baik. Kita jaga hati kita ini untuk selalu dalam keadaan bersih. Bersih itu berarti bebas dari kotoran, sombong dan syirik tadi. Hati yang sehat, tidak punya penyakit. Hati yang bersih selalu istighfar ya, karena dibersihkan dengan istighfar. Hati kita selalu terbuka terhadap siraman rohani, terhadap ceramah seperti siang hari ini. Hati kita terbuka, insya Allah hidayah Allah akan turun kepada kita. Hati kita hati yang lembut, peduli kepada sesama manusia. Demikian khotbah pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal hayati wal dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah kedua ini barusan kami bacakan surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bergaul dengan sesama orang-orang yang soleh. Allah meminta kita punya komunitas orang-orang yang soleh. Insya Allah orang-orang yang soleh, jamaah-jamaah kita nanti akan dipertemukan Allah di surga yang diidam-idamkan setiap muslim. Mari kita berusaha sesuai dengan umur kita, usia kita, punya hobi baru ya. Hobi jangan hanya olahraga,
dan lain, tapi ini hobi yang urusan akhirat, hobi bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai Allah memberikan bocoran kepada kita seperti orang-orang munafik yang sudah di alam kubur. Orang munafik itu jumlahnya miliaran. Kalau penduduk bumi sekarang ini sejak Nabi Adam sudah sekitar 100 miliar, yang sekarang tinggal di bumi itu sekitar 9 miliar, sehingga 91 miliar menjadi makhluk di alam kubur. Sebagian besar dari 91 miliar itu adalah orang-orang munafik, dan mereka minta kepada Allah untuk dibangkitkan kembali ke dunia, minta dibangkitkan sebentar agar bisa bersedekah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqa wa akum minas sholihin. Ini surat Al-Munafikun. Ya Allah, bangkitkan kami ke dunia sebentar saja agar kami bisa bersedekah sehingga kami termasuk orang-orang yang soleh. Jadi hidup di dunia bukan untuk sholat yang baik, minta agar hidup di dunia bisa memperbanyak ibadah, tapi agar bisa bersedekah. Sehingga ini luar biasa fadilah sedekah. Insya Allah dengan sedekah sesuai dengan kemampuan kita, dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, itu sebagai wasilah jalan menuju surga. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima dan diridhoi Allah SWT. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli bar ya ayyuhalladzina amanu Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.